Hai teman-teman di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya yang selalu memberikan tips dan trik cara perbaikan peralatan elektronik, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED mereknya Sharp dengan kerusakan pada lampu indikatornya itu selalu kedap-kedip, jadi tidak mau menyala. Nah, seperti ini kondisi lampunya, dan untuk tipenya adalah mereknya ini Sharp LC32LE260i. Oke, kita langsung saja membongkar. Dan di sini di bagian dalam terdapat blok mainboard. Nah, ini blok mainboardnya. Kemudian di sebelahnya terdapat blok power supply. Nah, seperti ini blok power supply-nya. Kemudian di sini ada indikator untuk sensor. Oke, kita coba dulu pastikan kerusakannya seperti apa. Nah, pada saat kita hidupkan, pada lampu indikator ini selalu kedap-kedip, tidak mau berubah warna menjadi hijau. Biasanya pada TV akan berubah hijau untuk beroperasi. Nah, di sini ada dioda, dan untuk rangkaian backlightnya. Oke, kita coba cabut dulu. Kita siapkan multitester saya yang selalu saya andalkan. Ini multitester serbaguna. Nah, ini kita arahkan ke skala ohm. Kita akan mencoba melakukan pengukuran. Biasanya pada bagian dioda, bagian inverter ini sering mengalami kerusakan. Jadi alangkah baiknya kita coba periksa terlebih dahulu apakah untuk dioda ini rusak. Oke, setelah saya pastikan ternyata normal untuk dioda ini. Oke, normal. Jadi kemungkinan pada kerusakan di bagian lampu backlight. Tapi untuk lebih pastinya saya siapkan inverter dari luar terlebih dahulu. Nah, ini inverter dari luar. Saya ingin mencoba melakukan tes langsung apakah memang benar terjadi kerusakan pada bagian backlightnya. Saya berikan supply pada soket ini sebesar tegangan 100 volt DC. Nah, oke, kita coba. Apabila memang lampu backlight itu tidak ada yang putus, maka akan menyala. Yang kita coba perhatikan di bagian belakang ini. Oke, sudah saya coba hidupkan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita coba pastikan tegangan di rangkaiannya. Ya, keluar tegangannya sekitar 100 volt. Atau mungkin positif negatifnya terbalik. Coba kita balik saja terlebih dahulu untuk lebih pastinya. Oke, saya balik, kemudian saya coba kembali apakah mau menyala. Dan sepertinya kita coba. Oke, sudah saya colok tapi tidak menyala juga. Tapi tegangan keluar, dan di sini saya sudah bisa ambil kesimpulan bahwa untuk lampu backlightnya itu ada yang putus bagian. Jadi kita harus membongkar di bagian panel di sini, panel LED-nya nih. Kita lakukan pemeriksaan lebih dalam. Oke, simak dan tonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa dukungannya.
Oke, untuk pembongkaran ini memang kita harus lakukan secara hati-hati, karena dalam pembongkaran ini kita harus betul-betul perhatikan. Yang pertama, kita bongkar dulu untuk power supply dan mainboardnya pada posisi casing. Yang saya lepaskan blok mainboard dan power supply-nya ini supaya tidak mengganggu nantinya. Segala speaker juga saya lepas. Kemudian posisi saya balik menghadap ke atas dan saya membuka bingkai terlebih dahulu pada bagian bingkai depan. Dan di sini ada frame lagi bagian dalam untuk melindungi LED-nya. Di sini ada 2 baut yang harus kita lepas. Dan lakukan pelepasan ini secara bertahap dari sisi kanan, kiri, dan atas bawah. Satu persatu kita lepaskan. Dan setelah itu kita baru bisa mengangkat layar LED-nya. Nah, kita coba angkat layar LED-nya. Dan di bawah layar ini terdapat lapisan kasa pelindung. Nah, di sini kita angkat dan akan nampak rentengan lampu LED. Nah, ini lampu LED-nya sudah nampak. Ini ternyata ada 3 baris. Dan kita harus periksa satu persatu lampu LED ini mana yang putus ya. Kita menggunakan skala kali 1 karena biasanya untuk lampu LED ini tegangannya sebesar 3 volt. Oke, kita taruh di skala 1. Nah, di sini ada titik-titik pengukuran, dimana nanti kita akan ukur satu persatu lampunya. Nah, apakah ada yang putus? Ya, ini menyala. Untuk pada lampu yang saya cek ini menyala. Nah, ini menyala. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Nah, ini bagus. Nah, ini bagus juga. Kemudian kita geser di bagian sebelahnya, kita coba ukur. Nah, ini bagus juga. Oke, bagus ya, bagus. Dan kita beralih ke lampu selanjutnya. Nah, ini bagus. Ini bagus juga. Ini bagus juga. Oke, lampu selanjutnya lagi. Ini bagus. Ini bagus juga. Nah, ini sepertinya ada masalah lampu di sini. Kemungkinan putus ini ya. Lampu pada bagian ini. Nah, ini bisa kita lepas nanti ya. Kita congkel saja, kita tandai yang kita anggap sudah rusak lampunya. Nah, ini kita congkel dulu supaya tidak lupa. Oke, sudah terlepas. Coba kita pastikan lagi apakah memang benar tidak menyala. Oke, tidak menyala. Selanjutnya kita cek yang lain ya. Ini bagus. Kemudian di sini ini bagus ya, bagus. Nah, ini menyala. Oke, jadi kesimpulannya di antara sekian lampu ini yang putus, sehingga lampu backlight
tidak mau menyala karena hubungannya ini seri. Saya menyiapkan sebuah lampu pengganti. Nah, ini lampu penggantinya. Saya akan melakukan penggantian lampu hanya yang putus saja, tidak mengganti semua karena saya anggap tidak perlu. Dan setelah saya potong sekecil ini, nah di sini nanti kita berikan solder, kita berikan kabel. Tapi sebelumnya kita coba menggunakan adaptor buatan dengan 4 buah baterai, ini biji baterai ya, gunanya untuk mengetes apakah ini menyala. Nah, ini karena lampu ini saya gunakan lampu yang 6 volt ya. Nah, ini kita coba. Nah, menyala. Oke, jadi untuk penggantian lampu backlight yang rusak, ingat kita harus ganti yang 6 volt, jangan 3 volt lagi karena tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita ganti yang 6 volt itu bisa bertahan lama. Jadi saya sudah coba lakukan, ternyata dengan penggantian satu lampu tapi kita gunakan yang penggantinya 6 volt itu lumayan lama tahannya. Dan di sini kita buang saja untuk lampu LED yang menempel ya, kita buang total semuanya. Nah, di sini kita buang. Setelah itu sudah bersih seperti ini, jadi benar-benar tidak ada hubungan. Dan nanti rencananya lampunya saya taruh di sini saja. Nah, kemudian kabelnya saya sambung di sini dan di sebelah sini. Dan saya coba berikan sambungan di bagian sini. Nah, ini saya sambung dulu, dan sebelahnya saya sambung juga sini. Oke, sudah tersambung. Dan nanti rencananya lampunya akan melekat di sini, tapi alangkah baiknya kita berikan alas pada bagian bawahnya. Saya berikan sedikit isolasi di bagian alas bawahnya. Begini. Kemudian kita bisa letakkan lampu penggantinya di sini dan kita isolasi di sisi kanan dan kiri supaya tidak bergeser. Nah, seperti ini. Oke, sebelahnya lagi saya berikan juga supaya tidak bergeser. Dan nanti juga pada bagian lampunya akan terjepit ya pada penutup kertasnya nanti. Dan untuk lebih yakin lagi, kita jangan langsung memasang bagian layar. Alangkah baiknya kita coba dulu menggunakan adaptor ya, ini adaptor mini yang khusus untuk mengetes lampu backlight. Oke, saya coba. Sebelum saya melakukan perakitan lebih jauh, alangkah baiknya saya coba dulu apakah modifikasi lampu backlight ini berhasil. Oke, saya coba hidupkan. Oke, sudah menyala. Semua lampu backlight sudah menyala. Nah, ini oke, saya cabut dulu ya. Coba kita tes lagi, kita hidupkan. Nah, menyala ya. Di antara keseluruhan lampu menyala dengan sempurna. Jadi proses modifikasi ini sudah bagus.
Jadi selanjutnya kita tinggal melakukan penutupan. Nah, ini kita pasang kembali penutup serta lapisan kertas pada bagian panel ini. Kita pasang bingkainya. Pada pemasangan ini kita lakukan dengan hati-hati dan harus teliti ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Dan di sini saya pasang kembali juga untuk frame pelindung LED-nya. Oke, jangan lupa dibaut kembali. Proses pengerjaan ini memang cukup asik, asal kita lakukan dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, kemudian kita pasang bingkai bagian depan dan kemudian saya balik menghadap ke bawah dan saya pasang kembali untuk blok power supply dan blok mainboard pada posisi semula, dan speaker juga saya pasang kembali sehingga tidak ada yang tertinggal. Untuk display juga indikator sensor, nah ini jangan lupa dipasang. Untuk kabel power sudah tertancap dan kita coba dirikan posisi TV ini. Oke, setelah berdiri kemudian kita coba dulu, semoga bisa menyala TV ini. Saya berharap sangat TV ini bisa menyala. Saya coba dulu, saya lihat indikator lampunya. Oh, ternyata masih kedap-kedip ya teman-teman, tidak bisa menyala, jadi tetap kedap-kedip. Berarti kita harus melakukan flashing ya. Tapi untuk jenis mainboard ini ada cara supaya kita bisa flashing tanpa menggunakan alat flashing, yaitu dengan cara menekan kedua tombol di bagian mainboard. Nah, ini di sini ada tombol power dan tombol enter. Kita bisa lakukan dengan cara menekan bersamaan. Nah, ini kita tekan bersamaan. Kemudian kita bisa mencolokkan sumber steker ke listrik. Nah, ini kita tekan bersamaan, kemudian kita colok ke sumber ya. Nanti kita perhatikan pada lampu indikatornya akan berubah hijau, merah hijau gitu ya teman-teman. Oke, nah ini lampu indikator kedap-kedip merah hijau ya. Kemudian kita lakukan tahap selanjutnya dengan menekan ke atas, menekan ke bawah dan ke atas lagi. Dan kita perhatikan untuk lampu backlightnya sudah menyala. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian kita tekan enter ya, tekan enter, tapi ditahan selama 3 detik. Kita tahan selama 3 detik. Oke, setelah itu lampu indikatornya kedap-kedip merah, tapi backlight sudah menyala ya. Backlightnya sudah menyala. Nah, ini kedap-kedip tapi backlight menyala ya. Coba kita lihat. Kita lihat di bagian layarnya apa yang terjadi. Oke, di sini terdapat tampilan ya,
kode-kode factory. Nah, di sini ada tampilan error. Sudah terjadi 5 kali error. Nah, ini di bagian bawah nih. Jadi TP-SAP ini apabila terjadi error maka akan protect ya, protect. Dan selanjutnya pada halaman 1 kita beralih ke halaman 8 ya. Nah, di sini ada halaman 8 yang pada bagian atas di situ ada tulisan EPROM error. Nah, di sini bagian atas nih ada EPROM clear. Nah, ini EPROM clear. Kita harus on kan. Nah, setelah on ya, kita harus on kan, baru kita bisa tekan enter. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke kolom atau halaman nomor berapa? Ini nomor 3 ini masih. Oke, di nomor 2 di sini ada factory init. Nah, di sini Asia ya, harus Asia posisinya. Kemudian kita tekan OK. Dan setelah kita tekan OK, layar akan menjadi hijau, tidak apa. Itu pertanda proses pengesepan sudah berlangsung dan kita bisa cabut listriknya. Nah, oke, setelah dicabut kemudian kita bisa pasang kembali. Nah, indikatornya sudah mati, pastikan, dan kita pasang kembali ke steker listrik dan kita lihat backlight sudah menyala dan indikator tidak kedap-kedip. Oke, kita lihat. Oke, gelap dan indikator di sini tidak menyala ya, tidak menyala. Oke, selanjutnya sepertinya kita harus menekan tombol power di remote. Ternyata tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh. Kita coba tekan tombol di bagian mainboard di belakang sini. Coba kita tekan tombol powernya yang tadi di bagian mainboard. Di sini ada tombol power. Oke, saya terangi dulu. Nah, ini tombol powernya. Coba kita tekan. Coba kita lihat. Oke, menyala sudah ya. Nah, ini raster sudah nampak, sudah terlihat. Selanjutnya kita bisa melakukan setting ulang menu pencarian siaran ya, karena program reset, jadi kita harus melakukan program ulang seperti halnya TV baru. Dan coba kita berikan media gambar, kita lihat hasilnya. Wah, sempurna teman-teman. Akhirnya TV ini bisa menyala.